Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan mempercayakan kelemahan kita kepada Yesus, penyembuh agung kita. Allah telah memberikan Anda momen ini untuk beristirahat dan berdiam di hadapan-Nya. Pejamkanlah mata Anda dan letakkan kepala Anda ke atas bantal. Allah telah memberikan Anda momen ini untuk beristirahat dan berdiam di hadapan-Nya. Pejamkanlah mata Anda dan letakkan kepala Anda ke atas bantal. Bernafaslah yang dalam sehingga tubuh Anda tenang dalam tiap tarikan nafasnya. Undanglah hadirat Allah untuk melingkupi Anda ketika Anda bernafas. Inilah anugerah Allah kepada anak-anak-Nya, tempat di mana Anda beristirahat dan merasakan damai. Mari serahkan sukacita dan beban Anda kepadanya, dan bukalah hati Anda kepada pengharapan dan penghiburan dari firman-Nya. Ya Bapa, aku datang kepadamu dengan segala kelelahanku dan perlu disegarkan. Sungguh indah karena aku dapat datang dan mengenal Engkau yang senantiasa Maha Kuasa dan menyertaiku. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 'Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.'" Kintsugi adalah seni kuno Jepang tentang memperbaiki piring dan gelas keramik dengan emas. Setelah perabot itu diperbaiki, barang itu tidak hanya mulus kembali, emas tambalan membuat perabot-perabot itu tampak lebih indah dari sebelumnya. Kita semua tahu rasanya rusak, hancur, dan lemah tak berdaya. Rasul Paulus juga mengalami hal ini dalam hidupnya. Namun, Paulus menyadari bahwa jika ia mengizinkan Allah menguatkannya dalam kelemahannya dan menjadi penyembuh dalam kehancurannya, hidupnya akan dikuatkan oleh kuasa dan sukacita yang jauh lebih besar dari apa yang dapat ia capai. Seperti aliran emas yang menyatukan keping-keping hidup kita,
Maka mempercayakan kelemahan kita kepada Yesus berarti mengundang Dia mengubah kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Apakah Anda merasa lemah atau hancur? Serahkanlah keping-keping hidup kita kepada Tuhan yang kuasa-Nya sempurna dalam kelemahan kita. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah itu dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Ya Bapa, aku hendak menyerahkan semua kehancuranku kepadamu. Kuserahkan semuanya. Biarlah Yesus memiliki semua bagian hidupku dan memakainya untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelemahanku Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu, kegagalanku dengan belas kasih-Mu, kebutuhanku dengan kekuatan-Mu. Dua Korintus 3 ayat 18 berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar." Mari menutup renungan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, bahkan ketika aku tak dapat melihatnya, aku percaya bahwa Engkau sedang membentukku agar aku semakin serupa dengan Yesus hari demi hari. Aku ingin agar kasih-Mu menyinari semua keretakan dalam hidupku. Biarlah aku hidup bebas dari rasa malu atau takut. Karena meski aku lemah, Engkau kuat dan senang membantu mereka yang membutuhkan Engkau. Sekali lagi, aku ini milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.